الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Mumshi yang Tuhan pemulia, gure-gure Tuhan yang berbahagia, serta seluruh sidang jamaah Jumat masuk surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri khatib sendiri serta kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan ridha Allah di dalam kehidupan dunia untuk kebahagiaan juga di hari akhirat kelak. Setiap manusia tidak ada yang terlepas dari berbagai persoalan hidup. Ada persoalan di tengah-tengah masyarakat hingga persoalan di dalam rumah tangga. Maka untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan hidup, Al-Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama karismatik di Al-Azhar Mesir, menyampaikan ada 5 hal, ada 5 poin bagi kita seorang muslim ketika kita ditimpa oleh sebuah masalah. Yang pertama, ketahuilah apabila setiap permasalahan yang kita hadapi, kita sebagai korbannya, kita sebagai objeknya, baik itu dari kesalahan orang lain ataupun dari lisan orang lain ataupun dari tangan dan kekuasaan orang yang zalim terhadap kita, maka hal yang pertama adalah harus kita ingat bahwasanya setiap kezaliman itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Sya'rawi menukilkan sebuah hadis qudsi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Allah berfirman, "Ya malaikati, wahai para malaikatku, anal malik, aku adalah raja, anad dayyan, aku adalah pembalas. La yanbaghi li ahadin min ahli an-nar, tidaklah boleh seorang penghuni neraka dengan amalan dan hisabnya dia ditulis oleh Allah sebagai penghuni neraka, ayyadkhulan nar, untuk masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, walahu 'inda ahli jannati haqq hatta aqussahu minhu, sedangkan ahli neraka ini memiliki hak yang belum ditunaikan oleh seorang penghuni syurga terhadapnya sampai aku mengqisas hal tersebut. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah ayyadkhulal jannah wa alaihi, dan sedangkan seorang penghuni syurga ini tidak boleh masuk ke dalam syurga dengan amalannya, sedangkan dia masih memiliki hak yang belum dia tunaikan terhadap seorang penghuni syurga, hatta aqussahu minhu, sampai aku mengqisas di antara mereka berdua. Kalimat ini yang perlu kita garis bawahi, Allah akan mengqisas hatta latmah, sampai sekali tamparan saja, maka ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan diqisas, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita menjadi korban kezaliman, kalau kita menjadi korban kekuasaan, kalau kita menjadi korban efek lisan seseorang yang memfitnah kita, maka ingat, kita harus yakin bahwasanya tidak ada satupun kejahatan yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tidak ada satupun kebaikan yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Yang berbuat secuil kebaikan Allah balas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Orang yang melakukan keburukan walaupun seberat biji dzarrah juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa wahai sahabat-sahabatku yang dikategorikan sebagai orang yang bangkrut, muflis? Kemudian sahabat menjawab, "Al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama lahu wa la mata'." Orang-orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah adalah orang-orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki modal sekalipun, dan dia adalah orang yang tidak memiliki uang. Sabda Rasulullah, tidak. Al-muflisu min ummati. Orang-orang bangkrut di antara umatku adalah man yati yaumal qiyamati bi salatin, di mana dia akan menghadap Allah pada hari akhirat kelak dengan salatnya, wa siyamin dengan puasanya, wa zakatin dengan zakatnya. Akan tetapi dia telah melakukan sesuatu yang menzalimi orang lain. Waqad qadhafa hadza, dia telah menuduh orang lain, memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, dia telah memakan harta orang lain tanpa hak, sampai tidak ada padanya suatu kebaikan, karena kebaikan itu diberikan kepada orang yang difitnah, kebaikan itu diberikan kepada orang yang dizalimi, kebaikan itu diberikan kepada orang yang dia gunjing ketika hidup di dunia, sehingga tidak ada lagi kebaikannya. Orang yang difitnah, orang yang kena ghibah, orang yang kena kezalimannya, diambil keburukannya, dicampakkan kepada orang yang melakukan, sehingga dia tidak memiliki lagi kesalahan. Dimasukkanlah orang korban tersebut ke dalam surga Allah, sedangkan si pelaku kebaikannya tidak ada lagi. Yang dia miliki adalah kesalahan, ditambah dosa-dosa orang yang difitnah diberikan kepada dirinya, hingga dia dicampakkan ke dalam neraka. Itulah yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai seorang muslim sudah sepatutnya dan sudah sewajarnya kita menjaga amalan kita. Karena setiap orang bisa saja dia menjadi ahli ibadah, akan tetapi bagaimana hubungannya dengan sesama manusia? Apakah ketika dia keluar i'tikaf dari masjid, adakah tanah orang yang lain yang diambil, kadang-kadang sebuah denggang dibetul? Adakah kezaliman yang dia lakukan terhadap tetangganya? Adakah kalimat yang lisan yang dia keluarkan, kalimat-kalimat itu adalah yang memfitnah orang lain? Atau bahkan mengadu domba antar sesama umat Islam? Maka ini akan menjadi taruhannya adalah amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, boleh-boleh Tuhan yang berbahagia. Yang kedua, kata Syekh Sya'rawi, kalau kita ditimpa masalah, jangan pernah lari daripada persoalan tersebut. Akan tetapi selesaikanlah persoalan-persoalan yang kita hadapi itu dengan jalan musyawarah dan jalan istikharah. Terkadang banyak orang-orang yang hari ini karena masalahnya kan cuma truk bahu kasih itu, masalahnya kan truk cuma bahu yang ngebut. Akan tetapi banyak persoalan-persoalan ini ditimpa mereka orang-orang yang hebat.
Kalau mereka tidak memiliki keimanan terhadap Allah, ujung-ujungnya adalah mereka bunuh diri. Maka kita dapatkan orang tokoh terkenal fikir persoalan hidup, kemudian dia mengakhiri hidupnya. Seorang yang kaya raya, berbagai persoalan dia hadapi, tidak sanggup dia fikirkan, lari dari masalah hingga dia lompat dari jembatan dan mengakhiri hidupnya. Maka ini bukan tipikal seorang muslim. Karena seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, dia yakin setiap persoalan itu yang menimpanya itu sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah di dalam ilmunya Allah berikan kepada dirinya sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena tidak ada beban, tidak ada suatu taklif kepada seorang hamba kecuali dia mampu untuk melaksanakannya, dia sanggup untuk memikulnya, karena ini ada pada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadirin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Imam Syarawi mengatakan yang ketiga, seorang muslim ketika ditimpa masalah terhadap dirinya, maka dia harus menerima qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, qada dan qadar Allah. Ketika dia menerima qada, ketentuan, maka Allah akan mempercepat ujian yang diberikan kepadanya untuk selesai. Ketika dia tidak menerima ketentuan Allah, akan tetapi dia lari daripada ketentuan Allah dan dia tidak ridha terhadap ketentuan Allah, maka ujian yang akan dihadapi ini semakin lama. Maka dikatakan oleh para ulama, ketika kita ditimpa sebuah persoalan, itu merupakan ketentuan Allah, qada dan qadar Allah terhadap seorang muslim, maka terimalah ketentuan itu agar Allah mengangkat persoalan itu dengan cepat. Begitu juga kalau seseorang yang ditimpa masalah, dia berusaha untuk lari dari masalah, kemudian mencari jalan yang tidak baik untuk menyelesaikan masalah, maka dia tidak akan selamat daripada persoalan tersebut, dan bahkan dia akan mengikat-ikat, menghubah-hubah dengan persoalan yang dia hadapi tidak pernah selesai. Maka ada orang Tuhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mampu menyelesaikan masalah dengan mengharap ridha Allah, dia serahkan kepada Allah, lalu Allah angkat persoalannya. Di antaranya adalah bagaimana Allah menguji Nabi Ibrahim. Ujian yang sangat berat. Allah berfirman, wa idh ibtala Ibrahim rabbuh bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa ujian, Nabi Ibrahim pun menjalani ujian tersebut, fa'atammahun. Beliau menyempurnakan dan beliau jalani ujian Allah tersebut. Di antaranya adalah ketika perintah Allah untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim, kecintaannya terhadap Allah lebih daripada kecintaan terhadap anaknya yang telah lama dia nanti-nanti. Allah perintahkan untuk disembelih Ismail. Maka Nabi Ibrahim pun menganggap ini adalah perintah Allah, ini adalah ketentuan Allah. Maka beliau pun rela dan ridha terhadap ketentuan Allah. Wa fadainahu bi dzibhin 'azim. Lalu Allah gantikan Nabi Ismail dengan sesembelihan yang sangat besar. Ini adalah rahmat Allah kepada orang-orang yang ridha terhadap ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, dengan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita hadapi setiap persoalan yang diuji oleh Allah terhadap diri kita dengan dua hal. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dengan kesabaran kita hadapi, dengan salat kita hadapi. Di dalam kesabaran tersebut lahirlah sebuah kebaikan. Maka dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh luar biasa perkara seorang muslim ketika Allah memberikan nikmat karunia kepadanya, dia bersyukur, fakana khairan lah. Dia bersyukur atas nikmat Allah, maka itu baik baginya. Allah tambahkan nikmat
nikmat kepadanya. La in syakartum la azidannakum. Apabila dia bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan nikmat kepada dirinya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi apabila dia kufur, maka ingat azab Allah itu sangatlah pedih. Kemudian ajaban li amril mu'min, sebuah hal yang takjub terhadap persoalan seorang muslim ketika dia diuji oleh Allah, dia bersabar. Fakana khairan lah, maka itu juga sebuah hal yang baik baginya. Karena Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah itu membersamai orang-orang yang bersabar. Maka kita seorang muslim ketika ditimpa masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah di kampung, mari kita selesaikan dengan kesabaran. Kita selesaikan, minta pertolongan kepada Allah di dalam solat kita. Semayang katanya banyak orang-orang yang terkadang wadai semayang, dia meninggalkan dipulikat perintah Allah karena ada sesuatu urusan dunia yang belum diselesaikan. Padahal kata Imam Syarawi, ketika kita memperlambat kewajiban terhadap Allah karena sebuah urusan dunia, maka Allah akan memperlambat urusan dunia kita untuk diselesaikan. Hana gah-gah lagi dia mau urusannya. Bak tabiling rugo, hana tok bak poin tabiling untung. Akan tetapi kata Syekh Syarawi, ketika seseorang begitu datang panggilan Allah, dia meninggalkan urusan dunianya, memenuhi panggilan Allah, maka Allah akan memudahkan urusan dunianya karena dia memenuhi panggilan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimuliakan oleh Allah, maka tidak salah ketika Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Makinlah masalah katamah kumaya. Makinlah masalah katamah khusyuk dalam kumaya. Maka inilah seorang dan sikap seorang muslim terhadap sebuah persoalan. Kemudian yang terakhir, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika teruk sabuh-sabuh persoalan kepada kitanya, makanya pandangan kitanya lewat dua kacamata, dua buah cara pandang. Cara pandang yang pertama, apabila teruk persoalan ujian kepada kitanya, di tengah-tengah kita maksiat kepada Allah, jauh daripada Allah, maka ini bentuknya adalah teguran. Ditegur ya Allah, ditegur ya Allah, ditegur ya Allah. Hamba lu kata tak dengar, hamba lu kata tak kalala, hamba lu kata kata lupakan kewajiban. Allah berikan kepada kita ujian agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kacamata yang pertama. Kacamata yang kedua, tengku ulang tuan teruk masalahnya tapi tengah taat menangkalong ten jaga semayang di membah wadah walaupun segala tinggal tinggai, menangkalong ten bayi sakit walaupun segala tinggal tinggai, menangkalong ten lun harkat dengan jalan yang halal untuk merumpak rezeki yang halal dari sisi Allah. Pakar lagi ujian dan hilun. Maka pandangan kedua, Allah sedang ingin mengangkat derajat kita dengan kesabaran terhadap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh para ulama, bil imtihan, dengan ujian, yukrimul mar'u wa yuhan, seorang manusia itu dimuliakan atas kesabarannya, atas tawakalnya, atas keridhaan terhadap ketentuan Allah, wa yuhan, dan seseorang juga dengan ujian itu dihinakan oleh Allah dengan jalur apa dia menyelesaikan persoalan hidupnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gure-gure Tuhan masuk syurga. Maka kesimpulannya adalah tidak ada satupun manusia yang selamat daripada lisan orang lain. Janganlah kita membebankan pikiran kita daripada lisan dan ucapan orang lain. Janganlah kita mengharapkan tidak selamat daripada tangan orang lain, daripada fitnah orang lain. Itu tidak akan. Bahkan Rasulullah sendiri tidak selamat daripada gunjingan, tidak selamat daripada fitnah. Bahkan disampaikan kepadanya sebagai seorang penyihir ketika menyampaikan risalah Allah, tetapi beliau menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Allah yang akan membalas di yaumil hisab kelak. Maka itu sikap kita. Nah, belum kita nyuruh ikut, belum yang penting kembali dari ngobrol.
Maka kita doakan, ya Allah, Nabi hidayah ke urang-urang, Nabi hidayah ke urang zalimilun, Nabi petunjuk kepada orang-orang yang memfitnah ulun di tengah-tengah masyarakat. Nabi hidayah. Menyahana roh hidayah, maka Allah akan mengqisas di yaumil hisab kelak. Kemudian yang kedua, setelah kita yakin setiap perkara itu akan dihisab, diqisas oleh Allah di yaumil hisab kelak. Yang kedua, mari kita menerima setiap masalah ini karena itu adalah qada dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan Allah tidak membebankan sesuatu di luar daripada kemampuan seorang hamba. Yang ketiga, kita melihat masalah ini dan kita memohon pertolongan kepada Allah dengan dua hal, yaitu kesabaran. Yang kedua, di dalam solat kita menyawai dengan sembahyang itu, mari kita merapat ke dalam sof-sof masjid, ditanya wujud kebarisan yang pertama. Kita menjadi orang khusyuk di dalam solat kita, memohon bermunajat kepada Allah di dalam sujud kita, maka itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala segala persoalan-persoalan hidup kita. Kemudian kita melihat setiap persoalan ini dengan dua sudut pandang. Apabila ini kesalahan kita, maka ingat Allah menegur kita karena Allah sayang kepada kita. Allah menegur kita karena Allah ingin kita dekat dengannya. Allah mengingatkan kita agar kita kembali kepada jalannya. Namun apabila kita sedang taat-taatnya diuji oleh Allah, maka ingat ujian ini adalah untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingin membuktikan cintanya kepada kita sesuai dengan yang disampaikan, innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba 'abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalah, maka Allah akan menguji hamba tersebut, wa asyaddul bala, dan bala yang paling banyak diberikan ujian kepada mereka para nabi dan rasul, kemudian amsalahum fa amsalahum, kemudian para ulama, orang-orang yang dekat dan orang-orang yang salih terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Pribadi bagi saya